Saudara dan saudariku yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang gunakan apa yang Anda miliki untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Gunakan apa yang Anda miliki untuk dapat yang lebih banyak lagi. Baik saudara-saudariku yang terkasih, inti pembicaraan ini sebenarnya dalam Injil Markus. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saya ingin membacakan sehingga kita bisa memahami konteks pembicaraan kita pada hari ini. Baik, Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, di dunia ini ada dua model orang. Model orang yang pertama selalu melihat hal-hal yang negatif, entah dalam hidupnya ataupun dalam hidup orang lain. Model hidup orang yang kedua adalah orang yang selalu melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam hidupnya dan juga dalam hidup orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, hidup adalah pilihan kita masing-masing. Dan bagaimana menghayati hidup itu tergantung pada pribadi masing-masing. Ya, jadi pada hari ini saya ingin berbicara tentang Bartimeus, anak Timeus, seorang yang buta. Saudara dan saudariku yang terkasih, selama hidupnya ia lebih banyak mengemis. Ia mengemis, meminta roti, meminta sesen dari orang yang melewati di depannya, dan ia berusaha untuk hidup. Jadi pertama sekali bahwa dia tidak pernah menyerah. Sekalipun buta tetapi ia masih hidup. Ia punya jubah, ia punya makanan setiap hari walaupun harus mengemis, tetapi ia terus berjuang. Tetapi hal yang menggembirakan adalah ketika ia tahu bahwa Yesus orang Nazaret, Yesus anak Daud, melewati kota mereka. Dan dia sementara mengemis.
Dan saudara dan saudariku yang terkasih, ketika dia mendengar, apa yang dia buat? Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara dan saudariku yang terkasih, topik kita atau judul kita adalah gunakan apa yang Anda miliki untuk mendapatkan yang apa Anda tidak punya. Atau gunakan apa yang Anda miliki untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang dimiliki oleh Bartimeus? Bartimeus, anak Timeus itu dia pertama sekali, dia masih punya pendengaran yang bagus. Dia masih punya suara yang keras, suara yang lantang. Dia masih punya kaki, dia masih punya tangan, dia masih punya badan yang utuh. Nah, saudara dan saudariku yang terkasih, yang dia gunakan adalah menggunakan telinganya. Itu apa yang dia miliki. Dia menggunakan tangannya, itu apa yang dia miliki. Menggunakan kakinya, itu apa yang dia miliki. Seluruh tubuhnya, cuma matanya yang buta, tidak bisa melihat. Orang harus menuntun dia. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan melewati di depannya. Dia tanya, siapa yang lewat itu? Mereka bilang, Yesus orang Nazaret. Dan dia tahu, Yesus orang Nazaret itu anak Daud yang punya kuasa. Akhirnya apa? Dia gunakan apa yang dia punya, yaitu bahwa suaranya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang bilang diam, orang bilang tenang, jangan ganggu Tuhan. Tetapi saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus mendengarkan suaranya. Walaupun orang bilang tenang, tapi dia semakin berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berteriak ulang-ulang. Suaranya tidak pernah habis. Suaranya tidak pernah diredam oleh orang. Suaranya tidak pernah diberhentikan oleh orang-orang katakan jangan teriak. Dia semakin teriak. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan mendengarkannya. Akhirnya apa? Tuhan berhenti. Dan Tuhan bilang, panggillah dia. Dan sudah itu dia bilang, saya buta, saya tidak bisa jalan. Tidak. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia gunakan lagi hal yang kedua yang dia miliki adalah kakinya. Yang masih bisa berjalan, masih bisa berlari. Dan tangannya masih bisa pegang. Saudara dan saudariku yang terkasih, akhirnya apa? Dia menanggalkan jubahnya dan dia pergi menghadapi Yesus. Saudara dan saudariku yang terkasih, poin yang saya mau katakan di sini bahwa gunakan apa yang Anda miliki. Apa yang dia miliki adalah tangan, kaki, telinga. Akhirnya apa? Dia pergi kepada Tuhan. Tuhan bertanya, apa yang kau miliki? Dia dengar sungguh-sungguh serak keras. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia bilang, Tuhan, Rabuni, saya mau melihat. Saudara dan saudariku yang terkasih, ini adalah satu peristiwa besar. Dia bukan lagi minta roti, dia bukan lagi minta 1-2 sen dari Tuhan, tetapi dia tahu bahwa Tuhanlah yang bisa menyembuhkan dia, Tuhanlah yang bisa mengembalikan penglihatannya, Tuhanlah yang bisa membantu dia, dan Tuhanlah yang bisa menciptakan mujizat bagi dirinya. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang dia buat? Dia minta, Tuhan, saya mau melihat, Rabuni, supaya aku melihat. Apa yang terjadi? Karena kepercayaan imannya, Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara dan saudariku yang terkasih, inilah gunakan apa yang kita miliki. Saudara dan saudariku yang terkasih, coba periksalah dirimu. Coba refleksikanlah hidupmu. Coba lihatlah keluargamu. Apa yang keluarga miliki? Apa yang Anda miliki? Banyak sekali hal yang Anda miliki. Saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini saya mengajak Anda untuk melihat apa yang Anda miliki.
Segala kekayaan hidup yang Anda miliki, hidup yang Anda miliki, segala macam yang Anda miliki. Saudara dan saudariku yang terkasih, Anda yang menonton ini, Anda tidak buta, Anda tidak tuli, Anda punya kaki, Anda punya tangan, Anda punya segala-galanya. Tubuhnya bagus. Saudara dan saudariku yang terkasih, apa yang terjadi? Kita bisa gunakan apa yang kita miliki untuk mendapatkan lebih banyak lagi, untuk mendapatkan yang lebih besar lagi, untuk mendapatkan mujizat dalam hidup kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, dalam hidup kita bisa mendapatkan banyak mujizat. Dalam hidup kita bisa mendapatkan banyak hal lagi, hal yang besar dalam hidup kita. Kalau kita gunakan apa yang kita miliki, kita gunakan apa yang kita punya. Saudara dan saudariku yang terkasih, gunakanlah apa yang Anda miliki. Dan untuk mendapatkan hal yang Anda inginkan, hal yang besar, mujizat. Apa yang Anda inginkan dalam hidup? Tanyakan pada diri Anda. Gunakan apa yang Anda miliki. Saudara dan saudariku yang terkasih. Orang bilang, saya tidak punya pekerjaan. Saudara dan saudariku yang terkasih, terlalu banyak pekerjaan. Anda bisa menciptakan pekerjaan. Yang pentingnya Anda menaruh perhatian. Yang pentingnya Anda memberikan seluruh tenaga, pikiran, kekuatan untuk melakukan sesuatu. Saudara dan saudariku yang terkasih, pasti Anda akan mendapatkannya. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, gunakanlah apa yang Anda miliki. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau beri satu contoh. Ada seorang anak yang habis kuliah. Dia tidak punya pekerjaan. Anak itu adalah dia sekolah akuntansi. Jadi kalau banyak orang mengharapkan supaya dia mau kerja di bank atau kerja di kantor-kantor untuk bagian uang keuangan. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia tidak punya kesempatan untuk masuk ke sana. Tetapi anak itu tidak menyesal, tidak tangisi apa yang dia buat. Saudara dan saudariku yang terkasih, dia gunakan dia punya pengetahuan, dia gunakan dia punya pengalaman masa kuliahnya untuk satu, dia membuat kandang babi, memelihara babi, dan sekarang babinya sudah banyak. Uang masuk berjuta-juta tiap bulan. Dia pelihara ayam kampung. Apa yang terjadi? Tiap hari orang datang. Saudara dan saudariku terkasih, uang masuk tiap hari. Dia gunakan pikiran dia gunakan otak dia gunakan tenaga dia gunakan pengalaman dia. Itu yang dia punya untuk menciptakan satu pekerjaan. Itu adalah mujizat dalam hidupnya. Bahwa dia memelihara babi, sekarang dia terima berjuta-juta. Dan dia memelihara ayam, sekarang berjuta-juta. Dan sekarang dia bilang, sekarang saya mau pelihara sapi parang lagi. Ini, saudara dan saudariku yang terkasih, sekarang dia terima sebulan itu lebih besar daripada gaji kalau orang kerja di kantor atau di bank. Ini satu kemajuan. Itu adalah mujizat dalam hidup. Inilah bagaimana orang menggunakan apa yang dia miliki. Sekali lagi saudara dan saudariku yang terkasih, Bartimeus anak Timeus si buta itu, dia menggunakan apa yang dia miliki untuk mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan dunia, untuk mendapatkan mujizat yang tidak diberikan oleh orang lain, hanya pada Yesus. Karena itu saudara dan saudariku yang terkasih, dia gunakan telinganya untuk mendengar, dia gunakan suaranya yang lantang untuk berteriak, Rabuni, Tuhan saya mau melihat. Inilah saudara dan saudariku yang terkasih, kita harus mengikuti teladan Bartimeus, anak Timeus, atau anak yang saya beri contoh tadi. Gunakan apa yang Anda miliki. Saudara dan saudariku yang terkasih, percayalah bahwa kalau Anda menggunakan segala sesuatu yang Anda miliki, pasti Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi. Karena itu, tujuan dari video ini adalah mendorong Anda untuk melihat apa yang Anda miliki, mendorong Anda untuk melihat kemampuan-kemampuan Anda. Gunakanlah kemampuan-kemampuan Anda
gunakanlah apa yang Anda miliki untuk mendapatkan lebih banyak lagi, untuk mendapatkan mujizat, dan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan selalu ada bersamamu. Kalau Anda menggunakan segala sesuatu yang Anda miliki, kalau Anda syukuri segala sesuatu yang Anda miliki, pasti Tuhan akan menambahkannya. Saudara dan saudariku yang terkasih, semoga refleksi ini tentang gunakan apa yang Anda miliki untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Akhirnya, saudara dan saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda. Semoga video ini berguna. Dan kalau video ini berguna, tolong bagikan kepada teman-temanmu yang lain lewat WhatsApp, Facebook, dan seterusnya. Dan kalau Anda sudah subscribe, tolong komen, like. Jadi itu yang saya harapkan. Akhirnya sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati Anda.